Seorang suami pulang ke rumah sambil berlari dengan panik. Ia berkata, "Istriku gawat, ada masalah serius." "Ada apa sebenarnya, mengapa kamu begitu panik? Katakan apa yang terjadi." "Kenapa kamu terburu-buru dan panik seperti itu, suamiku? Minumlah air ini dulu biar sedikit tenang, lalu bicaralah. Apakah Anda sudah pergi membeli rumah dengan kakak ipar hari ini? Saya belum pergi membelinya." "Ibu, baguslah kalau begitu." "Suamiku, kakakku bilang dia ingin membeli rumah yang 200 meter persegi karena rumah ini terlalu kecil." "Itu benar, dan uang yang dipersiapkan untuk rumah hanya cukup untuk uang muka saja." "Ibu, soal rumah kita bicarakan nanti saja. Dan istriku, sekarang cepat kamu berikan uang rumah itu padaku. Soalnya kondisinya sangat mendesak." "Kau mau uangnya dikembalikan? Bukankah kau berjanji akan membelikan rumah untuk anakku?" "Itu benar, mengapa kamu meminta uang itu? Apa kau mengalami masalah dengan perusahaanmu?" "Istriku, ayah kita mengalami kecelakaan mobil. Sekarang ada di rumah sakit, makanya aku buru-buru meminta uang rumah itu." "Apa ayahmu mengalami kecelakaan mobil? Apa dia terluka parah?" "Iya, ibu, makanya tolong beri aku uang rumah itu dengan cepat. Sekarang ayah ada di rumah sakit dalam perawatan darurat, makanya aku ingin menggunakan uang itu. Lagian itu salah ayahmu sendiri yang suka keluar jalan-jalan. Jika memang ini serius, mengapa harus uang rumah itu yang kamu minta? Bukannya masih ada uang yang lain?" "Suamiku, benar yang dikatakan ibuku. Mengapa harus uang rumah yang kamu minta? Selain itu, kakakku juga sudah tua dan harus buru-buru menikah. Jadi aku tidak bisa memberikan uang itu." "Istriku, ayah kita ada di rumah sakit sekarang. Apakah kalian tak peduli padanya? Lagi pula uang yang ingin dibelikan rumah untuk kakak iparku adalah uang yang susah payah kutabung selama bertahun-tahun. Dan sekarang ayah ada di rumah sakit untuk berobat. Mengapa kamu tak memberikan uang itu? Apa kamu ingin ayah mati?" "Lihat dari perkatamu seolah-olah kami tak baik. Selain itu aku tetap harus bertanggung jawab pada anakku. Dan kau bilang, jika ayahmu lumpuh di ranjang, bukan putriku yang harus merawatnya." "Itu benar. Jika ayahmu lumpuh di ranjang, aku tidak mau jika harus merawatnya." "Suamiku, kamu terima saja nasibmu ini. Sayang, aku sudah bertahun-tahun hidup bersamamu. Mengapa kamu begitu egois? Ini masalah hidup dan mati. Apakah membeli rumah lebih penting daripada nyawa seseorang?" "Putriku, dia pasti tak mau membelikan rumah kakakmu. Makanya dia sengaja mengada-ada bilang, kalau orang tuanya mengalami kecelakaan mobil, aku akan memberitahumu. Kau harus berhati-hati jika hidup dengan orang seperti dia. Jangan mudah tertipu olehnya." "Ibu, kita harus memiliki hati nurani yang baik." Tak lama sang kakak menelpon. "Halo kakak, kamu di mana sekarang? Aku dan ibu akan mengirimkan uang rumah itu sebentar lagi." "Jangan memikirkan soal rumah dulu, aku sedang di rumah sakit sekarang. Ayah kita mengalami kecelakaan mobil. Tadi suamimu aku suruh pulang untuk mengambil uang." "Apa ayah kita mengalami kecelakaan mobil?" Setelah mendengar seperti itu, tiba-tiba si ibu merebut ponselnya. "Nak, katakan siapa yang mengalami kecelakaan mobil, ayah ibu?" Setelah tahu suaminya mengalami kecelakaan, sang ibu terduduk lemah. "Ibu, kamu tidak apa-apa? Jangan khawatirkan aku, cepat kamu kirim uang itu untuk ayahmu." "Suamiku, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa ayahku yang di rumah sakit?" "Aku tadi mengatakan itu ayah kita. Apakah kamu tidak mengerti? Jika tadi aku bilang bahwa itu ayahmu, ibumu pasti panik dan bisa kena serangan jantung." "Sudahlah, jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan menceraikanmu. Aku tidak masalah bila bercerai denganmu, tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu. Apapun yang terjadi pada ayahmu hari ini, itu semua disebabkan olehmu."